Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep yang udah saya buat. Jadi yang pertama di sini pembahasan tentang pengertian statistik, teman-teman. Jadi apa sih itu statistik? Jadi statistik berasal dari bahasa lain yakni status yang berarti negara. Jadi bisa disimpulkan bahwa statistik arti dari statistik merupakan cangkupannya sebuah negara gitu. Kemudian perkembangan awalnya statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara itu sendiri. Jadi statistik merupakan suatu yang dibutuhkan oleh negara, teman-teman. Jadi statistik ini sesuatu yang dibutuhkan oleh negara. Kemudian untuk menyajikan data-data, semisal contoh kecil menyajikan data kependudukan seperti sensus penduduk, menampilkan tabel gitu, teman-teman. Jadi itu kenapa statistik ini penting bagi di suatu negara. Kemudian statistik dan statistika. Jadi di dalam buku statistik adalah penggunaan data kuantitatif yang menyatakan kumpulan data bilangan maupun non bilangan. Nah, jadi di sini teman-teman, statistik merupakan suatu pengumpulan data maupun non bilangan di sini, teman-teman, yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, yang disajikan melalui tabel maupun diagram. Nah, itu statistik. Kemudian statistika. Statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, penyajian, analisis, dan interpretasi untuk membuat kesimpulan. Nah, di sini statistika lebih mengarah atau menekankan kepada pengumpulan data. Dari mana kita dari awal pengumpulan data, kemudian bagaimana cara kita menyajikan data itu, kemudian menganalisis data yang kita sajikan di dalam tabel maupun diagram tersebut, kemudian menyimpulkan dari data yang kita tampilkan tersebut. Nah, jadi itu secara garis simpelnya apa itu statistika. Oke, itu tentang statistik dan statistika. Kemudian ruang lingkup statistik ini. Oke, yang pertama ruang lingkup statistik, statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif merupakan berhubungan dengan peringkasan seperangkat data dan penyajiannya ke dalam bentuk yang dapat dipahami, lebih menekankan pada teknik pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penganalisisan data. Nah, statistik deskriptif ini merupakan lebih menekankan pada teknik pengumpulan data, pengelolaan, penyajian, dan menyimpulkan data yang kita bawa. Nah, itu tentang statistik deskriptif. Jadi ini lebih menekankan kepada bagaimana cara kita mengumpulkan data, kemudian menganalisis, kemudian menyimpulkan data itu sendiri. Kemudian yang kedua di sini ada namanya probabilitas. Nah, apa sih itu probabilitas? Jadi probabilitas adalah suatu angka yang mengukur frekuensi relatif dari suatu kejadian dalam jangka panjang atau menunjukkan suatu tingkat kepercayaan. Nah, jadi di sini probabilitas itu sama halnya dengan menampilkan suatu misal dalam tahap perkembangan. Jadi semisal tahun 2020 dengan 2021, peningkatan ataupun jangka yang dicapai itu bisa kita tampilkan melalui semisal kita tampilkan diagram ataupun tabel-tabel yang menunjukkan ataupun yang memberikan data itu sendiri. Kemudian ada namanya teori keputusan statistik. Jadi teori keputusan statistik
berhubungan dengan pengambilan keputusan. Bila alternatif tindakan diketahui, akan tetapi hasil dari masing-masing tindakan berbeda-beda. Jadi sama halnya ini di sini teori keputusan statistik kita menganalisis teman-teman. Jadi sebelum kita setelah kita menyajikan, kemudian setelah kita menyajikan, nah kita lanjut ke tahap analisis. Jadi menganalisis itu sama halnya dengan mencari sebuah data itu teman-teman sebelum kita menyimpulkannya. Jadi menganalisis sesuatu data-data yang udah relatif gitu teman-teman. Kemudian ada namanya statistik inferensi. Nah, jadi statistik inferensi ini adalah suatu penyataan mengenai suatu populasi yang didasarkan pada informasi dari sampel. Nah, jadi statistik inferensi ini merupakan hasil dari penyajian dari informasi dan sampel itu sendiri, sehingga ada namanya populasi. Nah, di sini lebih keterkaitan tentang informasi yang belum jelas lah, dan beberapa semisal contoh kecil beberapa orang yang kita wawancarai gitu, beberapa orang, dan di dalam beberapa orang itu ada namanya kita menemukan data yang valid gitu. Nah, itu namanya sampel dan populasi. Kemudian ada namanya datanya. Data ini ada data kuantitatif dan ada data yang kualitatif. Jadi kuantitatif merupakan kita lebih berkaitan ataupun bermain dengan angka. Jadi ini data yang berkaitan dengan angka, kemudian tentang penyajiannya melalui hitung-hitungan. Kemudian ada namanya data kualitatif. Jadi kualitatif ini data yang cara penyajiannya itu ataupun cara mencarinya itu melalui dengan observasi ataupun wawancara. Jadi data itu ada namanya data kuantitatif dan ada data kualitatif. Nah, itu tentang bab 1. Kemudian bab 2. Jadi bab 2 ada namanya populasi di sini. Nah, ada namanya populasi. Kemudian teman-teman kita berlanjut ke bab 2. Jadi bab 2 itu kita membahas tentang populasi, kemudian sampling dan teknik sampling. Jadi di sini ada namanya populasi. Jadi populasi itu merupakan sebuah, di dalam penelitian itu ada namanya populasi. Nah, di dalam populasi itu menunjukkan beberapa jumlah orang itu atau yang kita wawancarai, itu namanya populasi. Nah, kemudian ada namanya sampel. Nah, sampel ini merupakan beberapa dari populasi itu sendiri. Semisal kita mewawancarai 100 orang, itu namanya jumlah orang itu semisal 20 orang. Nah, dalam 20 orang itu beberapa sampel yang kita wawancarai, semisal 5 orang. Nah, itu merupakan sampel. Nah, sampel itu dari beberapa populasi itu sendiri atau bagian dari populasi itu sendiri. Jadi populasi itu merupakan bagian dari sampel itu sendiri. Nah, kemudian ada namanya teknik sampling di sini. Jadi ada namanya teknik sampling, ini merupakan proses pengambilan sampel dalam populasi dengan teknik tertentu yang disebut teknik sampling. Nah, di sini pengambilan sampel dalam populasi dengan teknik tertentu. Nah, di dalam pengambilan teknik sampling ini teman-teman tidak terlepas dari populasi. Jadi ada teknik tertentu yang digunakan untuk teknik sampling ini. Nah, jadi ada semisal sampling acak, ada namanya sampling cluster based strata, kemudian ada teknik laser, kemudian ada teknik stratifikasi, dan ada teknik secara sistematis. Nah, kemudian ada namanya pengumpulan data. Nah, di sini
pengumpulan data ini banyak teman-teman. Eh, Banyak sekali cara kita pengumpulan data, mulai dari wawancara. Jadi salah satu cara pengumpulan data itu sendiri melalui wawancara. Jadi melalui wawancara kita bisa mengetahui ataupun mengumpulkan data-data yang kita butuhkan melalui wawancara. Kemudian ada namanya kuesioner ataupun angket ataupun yang sering disebut angket. Jadi kuesioner ini menunjukkan ataupun menjelaskan data yang yang kita butuhkan dari sesuatu yang kita teliti. Nah, kemudian ada namanya pengumpulan data dengan observasi. Nah, observasi ini kita langsung terjun, ini observasi melihat keadaan ataupun langsung terjun. Nah, kemudian ada namanya tes. Nah, tes ini semisal kita mau pengambilan data tentang beberapa orang ataupun kita ambil dari populasi itu sendiri, teman-teman. Nah, itu bisa kita melakukan tes. Dan ada namanya metode proyektif. Nah, di sini metode proyektif ini merupakan yaitu cara mengumpulkan data dengan mengamati atau menganalisis suatu objek melalui ekspresi luar dari objek tersebut. Nah, di sini metode proyektif ini lebih menekankan kepada kita untuk semisal kita pengambilan data nih, teman-teman. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode proaktif dengan melalui pengamatan secara langsung ataupun dengan menganalisis suatu objek ataupun yang kita teliti, langsung kita analisis. Itu beberapa pengumpulan data. Nah, untuk bab 3 di sini ada namanya kita membahas tentang ukuran statistik. Jadi yang pertama distribusi frekuensi data. Nah, jadi di dalam distribusi data ini beberapa poin. Yang pertama ada namanya data tunggal. Nah, di dalam data tunggal atau frekuensi data tunggal ini, dan yang kedua ada namanya data kelompok, dan yang ketiga ada namanya frekuensi relatif, dan yang ketiga frekuensi kumulatif. Nah, di sini untuk ukuran ukuran ataupun cara mengukur. Nah, kemudian ada namanya ukuran pemusatan. Jadi ukuran pemusatan ini ada beberapa. Yang pertama itu ada namanya means atau rata-rata. Kemudian ada means kelompok, kemudian ada median, dan ada modus. Nah, kemudian untuk bab 4 ada namanya aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini kita aplikasi ini bisa digunakan untuk sebuah penelitian skripsi ataupun penelitian jurnal, bisa digunakan juga, bisa menggunakan Excel ini. Nah, kemudian ada namanya statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif udah saya jelaskan tadi di bab 2. Jadi ini statistik deskriptif ini lebih menekankan kepada penyajian, kemudian menganalisis sampai dengan menyimpulkan data itu sendiri. Kemudian ada namanya pengujian hipotesis. Jadi hipotesis itu dugaan sementara. Jadi pengujian ini perlu dilakukan karena untuk mengetahui seberapa valid sebuah data itu. Jadi ada namanya hipotesis. Nah, hipotesis untuk menguji sebuah data. Nah, untuk bab kelima ini SPSS. Jadi aplikasi SPSS ini juga bisa digunakan untuk sebuah penelitian dalam menemukan data-data yang baik. Nah, di dalam SPSS ini ada beberapa tools ya, ataupun menu yang kita gunakan. Ada namanya files, kemudian edit, kemudian view editor, dan toolbars. Kemudian ada data, kemudian ada transcript, kemudian ada analyze, kemudian ada graphs dan add-ons, kemudian ada help dan data view, dan ada banyak beberapa
dan ada masih banyak tools yang lain. Nah, ini di sini di dalam peta konsep yang saya buat ini ada beberapa yang fungsi-fungsi untuk menampilkan sebuah data ataupun cara menemukan data itu sendiri. Mungkin itu saja dari peta konsep yang saya buat mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.